Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Pokoknya tak hentinya ya ucapan selamat buat teman-teman semuanya. Pokoknya selamat siang, selamat sore. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi jumpa lagi dalam channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan terima kasih banyak gitu loh. Karena berkat support semuanya, berkat dukungan Anda semuanya, alhamdulillah banget channel ini tetap berkembang sampai detik ini. Ya, saya pantau terus sih 130 subscriber, hasil yang sangat luar biasa bagi saya ya. Jadi itu berkat dari supportan Anda semuanya. Oke, jadi ini banyak yang ngirimkan ke saya tentang restrukturisasi dari Amar Bank. Ya, bagaimana ini Bang? Haruskah kami isi tunaiku Amar Bank menawarkan penangguhan utang, menawarkan restrukturisasi? Ya, dan ini yang mau kita bahas hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga saya makin semangat lagi, saya makin gigih lagi mencarikan solusi dan motivasi buat Anda semuanya. Teman-teman yang sudah support atau yang cuman mampir aja dulu, cuman lihat-lihat aja dulu, nggak ada masalah. Jadi judul video kita hari ini yaitu restrukturisasi dari Amar Bank. Ini sebenarnya pertolongan atau pembodohan, ya. Tapi kalau menurut saya di sini ini banyak ini dari teman-teman di sini yang bertanya, Bang, saya didatangi oleh debt collector Amar Bank dan mereka memberi saya satu surat yang harusnya saya isi, yang surat itu mengarah ke restrukturisasi atau kelonggaran. Dan tunaiku juga seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya, nah ini yang jadi pertanyaan saya ya. Restrukturisasi dikeluarkan oleh OJK setelah Bapak Presiden Jokowi menjelaskan bahwa hutang direlaksasi selama 1 tahun di bulan Maret. Di bulan April restrukturisasi itu dikeluarkan oleh OJK. Ya, dan itu langsung ada aksi penolakan, dan saat itu juga beberapa hari setelah itu ada aksi penerimaan tanpa pempublikasian, ya. Dan itu banyak orang yang ditolak untuk mengajukan restrukturisasi. Bahkan kalau ada pun yang berhasil, itu mereka pasti membayar uang admin, membayar uang ini. Yang intinya itu bukan sebuah restrukturisasi, tapi melainkan itu perpanjangan hutang. Jadi kita bayar uang adminnya, uang perpanjangannya gitu loh, ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa di bulan-bulan ini Amar Bank malah menawarkan restrukturisasi untuk orang-orang yang telat lebih dari 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Kenapa baru hari ini diajukan? Kenapa baru hari ini diberi kelonggaran gitu? Ya. Sebenarnya di sini poinnya, restrukturisasi sendiri sebenarnya itu bermanfaat kita yang memahami. Dan bagi kita yang tidak memahami akan seperti ini nggak bermanfaat gitu loh, ya. Apalagi kalau sudah ada sangkut pautnya bayar uang restrukturisasi, bayar uang admin, bayar uang, ini bukan suatu pertolongan lagi, ya. Kalau saya analisa sesuai dengan pikiran saya ini ya, karena ada satu dari OJK wajib menagih 90 hari, ya. Karena sudah orang yang membahas dan mempertanyakan tentang wajib menagih 90 hari, sehingga ruang celah untuk pinjol legal itu sudah sempit, ya. Tapi ini bukan mengarah peraturan ini ke pinjol legal, tapi ruang mereka sudah sempit, ya. Sehingga mereka mencarikan cara bagaimana caranya menagih sama orang yang telat mereka sudah lebih dari 4 bulan, 5 bulan.
otomatis sudah lebih dari 90 hari. Bagaimana cara menagihnya? Tanpa kita melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Ya, karena OJK bilang, lewat dari 90 hari data wajib diserahkan ke otoritas jasa keuangan. Dan otomatis pihak dari pinjaman online atau pihak dari Amarbank ini, dia tidak mau hutang atau duit dia hilang begitu saja. Mungkin dia tidak mendapatkan asuransi atau penjamin dari suatu simpanan. Mungkin dia dikejar oleh investor atau ditekan oleh investor, sehingga dia mencarikanlah celah seperti ini. Ya, sampai di sini Anda paham ya? Jadi dia melompati satu aturan yang wajib menagih 90 hari. Ya. Supaya apa? Supaya dia masih tetap menagih Anda, tapi dia tidak dipermasalahkan. Dia tidak dikekang oleh satu aturan. Kenapa? Karena dia memberikan restrukturisasi terhadap Anda. Gitu. Ya, ini menurut logika saya. Kalau memang iya Amarbank atau Tunaiku memberikan kelonggaran terhadap utang, otomatis di bulan April atau Mei ini pasti sudah berlangsung. Kenapa begitu sulit orang mengajukan? Berapa ribu orang yang ditolak untuk restrukturisasi? Kenapa saat ini tiba-tiba, nah ini tiba-tiba ini, tanpa diminta, tanpa diajukan suratnya datang? Ya. Dan parahnya lagi, mereka yang mendapat pengajuan seperti itu, mereka yang telat lebih dari 3 bulan. Makanya saya analisanya ke sana. Mungkin karena sudah banyak orang yang mempertanyakan tentang wajib menagih 90 hari, sehingga OJK memperketat ke pinjol legal. Ya. Dan pinjol legal juga tidak mau dipermasalahkan gara-gara tidak mentaati satu aturan, sehingga dia carikanlah celah untuk tetap menagih Anda, tapi dia tidak kena akan aturan. Ya, makanya seperti saya bilang ini, restrukturisasi itu sebenarnya menguntungkan bagi kita yang memahami triknya. Tapi bagi kita yang tidak paham, ini justru pembodohan, dan disinilah letak pembodohannya. Ya. Kenapa? Kalau ukurannya Amarbank tinggal menyerahkan data ke otoritas jasa keuangan, ya udah di blacklist, kan? Yaudah, orang ini udah di blacklist. Tapi ini mereka tidak mau rugi. Mereka tidak mau kehilangan uang mereka. Mereka tetap mencarikan celah di satu sisi ini. Gimana caranya meraih kembali uang mereka terhadap Anda, tanpa mereka menyalahkan aturan yang ada. Karena di beberapa debt collector Amarbank ini namanya cacat ini. Amarbank, Tunaiku, udah cacat. Dua ini udah cacat cara penagihannya. Karena masalah dari dia mencari oknum buat bekerja sama dia, sebut dengan debt collector, itu orang-orang yang nyaris tidak ada isi kepalanya, itu yang diajak bekerja. Sehingga kehancuran saat ini berada di depan mata Tunaiku dan Amarbank. Ya. Jadi kalau sekian ribu nasabah dari Amarbank telat bayar gara-gara debt collector, berapa miliar Amarbank yang akan dirugikan? Ya, mungkin di tahap awal mungkin tidak terasa, karena jauh hari sebelumnya berapa juta orang yang membayar bunga ke Amarbank. Mungkin saat ini nggak terasa gitu kerugiannya, tapi lama kelamaan itu akan mengepek ke pertumbuhan ekonomi perusahaan mereka. Ya, jadi buat teman-teman yang bertanya ke saya, Bang, kenapa Bang ini tiba-tiba diberikan surat restrukturisasi, ya, diberikan saya surat kelonggaran. Padahal saya nggak minta, ini tiba-tiba loh, saya udah telat lebih dari 5 bulan. Ya. Lebih 5 bulan otomatis lebih dari 150 hari. Ya. Atau 150 hari. Jadi ini tiba-tiba loh. Dulu saya mengajukan Bang beberapa kali ditolak. Jadi saya mikir dulu orang ditolak. Dan tiba-tiba tanpa pengetahuan oknum debt collector datang menyerahkan kertas restrukturisasi. Ya. Dan saya mikir lagi, oh berarti karena keseringan, terutama saya, bukan saya aja, tapi banyak lagi orang yang membahas tentang P2P. Ya. Jadi yang wajib menagih 90 hari itu sudah mulai dipertanyakan kembali tentang aturan itu. Dan mungkin OJK sendiri telah bergerak ke semua yang terdaftar di otoritas jasa keuangan untuk memperketat dan mentaati aturan ini.
Sehingga pihak dari pinjaman online berlomba-lomba mencari celah kayak mana bisa menagih terus kepada debitur tanpa dikenakan sanksi dan tidak melanggar aturan. Sehingga dikeluarkanlah surat restrukturisasi. Ini politik juga sih sebenarnya. Permainan marketing. Wajar teman-teman sulit mencerna karena ini permainannya halus banget. Di satu sisi halus banget ini, ya. Dia setan dewa, ya. Dia menolong gitu loh. Biar kami beri kelonggaran, biar kami beri kemudahan. Anda boleh cicil, Anda boleh bayar pokoknya aja terserah, ya. Tapi pada dasarnya mereka tidak mau rugi, ya. Dan Anda juga akan tertipu dengan kemudahan. Oh iya juga ya, iya juga ya. Padahal kalau Anda enggakkan hari ini, bebas sudah hutang Anda, nama Anda di blacklist. Ya, Anda tidak mikirkan ini lagi. Tapi karena Anda iyakan, Anda akan dipretelin terus sama debt collector-nya sampai Anda bayar ini. Ngeri-ngeri emang politiknya, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, saran saya, ketika ada pengajuan restrukturisasi, Anda seimbangkan dulu dengan pikiran Anda. Sebenarnya manfaat dari restrukturisasi bagi diri Anda itu apa? Ya. Kalau sejauh ini Anda merasa memang sudah tidak akan mampu lagi untuk tidak perlu kelonggaran itu Anda minta lagi. Persiapkan aja diri Anda untuk risikonya supaya terhindar Anda dari beban pikiran atau beban mental buat Anda memicu uang lagi. Jadi Anda tinggal fokus ke aktivitas Anda. Ya. Nama kita di blacklist bang, nanti kita urus lagi soal itu. Yang penting saat ini pulihkan dulu ekonomi Anda, baikkan dulu ekonomi Anda. Setelah itu baru Anda pikirkan lagi kemana kita harus mengarah. Mudah-mudahan tanpa Anda minjam, tanpa membutuhkan dana UMKM dari perbankan pun Anda bisa majukan bisnis Anda gitu. Ya. Mungkin buat pertanyaan teman-teman semuanya kurang lebih dari analisa saya seperti itu. Dan hati-hati tentang pemberian restrukturisasi, itu bisa jadi itu pembodohan. Yang penting pahami dulu apa untung dan ruginya bagi kita, apa maknanya bagi kita, apa manfaatnya bagi kita harus tahu dulu. Ya. Jadi cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Ya. Atau Anda mau japri juga sama saya, follow Instagram saya @medibroni. Nanti di sini juga tampil itu di layar di pojok paling kiri. Itu juga akan muncul gitu. Ya. Jadi sekian dulu dari saya.